Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, akan kembali menjelaskan video penugasan dari mata kuliah Fisika Komputasi, yaitu tentang studi kasus mengenai gerak jatuh bebas. Nah, studi kasusnya dibagi menjadi dua, yaitu gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara serta gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Nah, yang akan kita gunakan pada perhitungan kali ini menggunakan dua software. Yang pertama software Excel dan yang kedua adalah software pemrograman dari Python. Nah, ketika sudah mengetahui hasilnya baik itu dari Excel dan dari Python, kita bisa membandingkan hasilnya apakah sama atau tidak. Oke, sebelumnya saya sudah mengerjakan terlebih dahulu sesuai dengan apa yang Bapak sudah jelaskan pada video pembelajaran mengenai tentang studi kasus gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Nah, pada mulanya sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 600 meter. Ini adalah H0 atau ketinggian awal. Kemudian percepatan gravitasinya kita menggunakan seperti biasa 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian waktu pada saat dijatuhkannya, waktu awalnya adalah 0 sekon karena belum dijatuhkan. Kemudian waktu akhir setelah benda itu jatuh adalah 10 sekon. Dan jumlah data yang ingin kita ambil dari waktu awal hingga waktu akhir itu sebanyak N. Nah, N ini rumusnya bukan rumus, tapi jumlah data yang ingin kita ambil adalah 100. Terus step size itu rumusnya waktu akhir dikurangi waktu awal dibagi dengan jumlah data atau N, maka hasilnya 0,1 sekon. Kemudian T pada saat I atau T pada saat ketinggian tertentu atau T pada saat di data yang kita inginkan, itu rumusnya adalah TI sama dengan A plus I dikali H, atau waktu awal ditambah data atau bilangan pada I kemudian dikali H, atau hanya adalah step size yang ini 0,1 second. Selanjutnya pada perhitungan Excel juga tidak hanya menggunakan satu perhitungan gitu, jadi kita harus bisa membandingkan apakah metode perhitungan satu dengan yang lainnya itu sama atau tidak. Nah, yang pertama ada solusi eksak, dan yang kedua ada solusi numerik, dan yang terakhir ada solusi numerik Euler termodifikasi. Nah, kita bisa menentukan di sini rumus-rumusnya ini sesuai dengan video pembelajaran yang Bapak berikan. Kemudian saya membuat data I-nya karena saya ingin mengambil 100 data, maka dibuat 0 sampai 100. Kemudian ini adalah waktunya. Waktunya ini kan menggunakan T pada saat I, karena I-nya ini kan ada di sampingnya, maka tinggal dihitung saja menggunakan rumus ini. Nah, sehingga T ini misalkan A plus I dikali H, berarti A-nya adalah 0, kemudian I-nya adalah angka yang di sampingnya, dan H-nya itu adalah 0,1 second. Nah, di sini rumusnya menggunakan tanda dolar karena nilai yang akan kita gunakan itu dari atas hingga bawah di data yang ke 100 itu angkanya sama kecuali B13 atau B ini adalah dari nilai dari I-nya karena nilainya berubah. Itu untuk waktu. Kemudian untuk I eksak atau posisi terhadap waktu, posisi eksak ini rumusnya adalah setengah GT kuadrat. Ini rumusnya setengah GT kuadrat, maka hasilnya itu rumusnya disesuaikan, setengah dikali G-nya adalah 9,8, T-nya itu yang di samping, kemudian dikuadratkan. Nah, hasilnya ke bawah juga menggunakan rumus-rumus yang sama seperti ini. Nah, begitupun kalau kita menginginkan untuk menghitung V eksak, kata eksak, K, V Euler, dan lain sebagainya, ini menggunakan solusi-solusi yang sudah dicantumkan pada di atas tabel ini gitu. Jadi semua rumus yang kita pakai untuk menghitung angka-angka semua di sini menggunakan rumus yang ada di sini sesuai dengan video pembelajaran yang sudah Bapak berikan.
Nah, selanjutnya ada grafik. Grafik posisi terhadap waktu ini adalah grafik posisi terhadap waktu dari metode eksak. Nah, posisi itu kan Y terhadap waktu gitu. Jadi ini grafiknya. Maka semakin besar waktu yang dibutuhkan, nah posisinya juga akan semakin ke sini. Maka posisi dengan waktu berbanding lurus. Kemudian kecepatan terhadap waktu. Jadi ketika semakin lama waktu dibutuhkan, maka semakin besar juga kecepatan benda jatuh tersebut. Ini untuk solusi Euler. Kemudian ya kecepatan terhadap waktu eksak juga sama, posisi terhadap waktu Euler juga sama. Nah, untuk ketinggiannya juga sama ya, karena kan awalnya itu 600. Nah, di sini mau dengan metode apapun pasti grafiknya sama. Begitupun grafik kecepatan terhadap waktu, grafik posisi terhadap waktu itu sama saja. Itu merupakan penjelasan menggunakan software Microsoft Excel untuk studi kasus gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan menggunakan software Python. Nah, kemudian ada modul Princeton atau modul Princeton ini untuk memprint nilai X dan Y dari persamaan diferensial. Nah, ini juga seperti ini. Kemudian untuk modul utamanya yaitu misalkan import numpy as np. Jadi numpy ini sebuah library yang harus di download dulu pada CMD. Kemudian tadi untuk modul tadi Princeton, kemudian from Euler import. Jadi ini merupakan modul yang kita gunakan. Apabila modul yang kita gunakan tadi ada sebuah kesalahan gitu, maka tidak akan bisa merunning program utama dari gerak jatuh bebas dengan adanya gesekan udara. Tanpa adanya gesekan udara, mohon maaf. Nah, di sini ada input datanya, G-nya tadi sudah kita ketahui bahwa G-nya adalah 9,8. Kemudian ini rumus-rumusnya, solusi eksak atau ya eksaknya ini kan setengah G T kuadrat tadi. Nah, maka setengah dikali G dikali X dikali X, karena di sini X-nya adalah waktu. Oke, kita bisa merunning. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ketika datanya semua sudah muncul dari 0 sampai 100, nah ini adalah datanya. Nah, jika dibandingkan dengan hasil Excel tadi mengenai gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara tentang posisi terhadap waktu gitu. Nah, di sini grafiknya menunjukkan hasil yang sama. Nah, di sini juga ada solusi Euler dan solusi eksak. Nah, solusi Euler dan solusi eksak ini grafiknya berhimpit sehingga mau menggunakan metode apa saja, mau menggunakan metode Euler atau metode eksak, maka hasilnya akan sama saja. Nah, itu merupakan penjelasan dari solusi gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara.
Selanjutnya kita beralih ke metode yang kita gunakan pada program Python. Library-nya sama kayak yang kita gunakan pada tadi ketika membahas tentang gerak itu bebas tanpa gesekan udara. Nah, di sini kita menggunakan NumPy sebagai library-nya dan Matplotlib. Selain itu modulnya kita juga menggunakan modul Princeton dan Euler. Nah, modulnya itu sama aja, jadi tidak ada perubahan. Nah, di sini input datanya mungkin tadi hanya G saja sebesar 9,8, namun karena di sini beda, ada masa beda juga. Kan di sini B-nya tadi kan ada 7, B-nya itu kan 7, terus kemudian M-nya 70. Nah, rumusnya ini sama seperti yang sudah Bapak jelaskan dan sama seperti rumus yang kita bahas pada Excel. Nah, untuk itu kita bisa merunning-nya dengan Nah, ini adalah berupa data untuk mengenai grafik-grafik jatuh bebas dengan gesekan udara. Jadi ini untuk metode Euler dan eksak. Nah, metode Euler dan eksak sama saja berhimpit gitu, namun tidak sama. Ini kan di sini ada agak melenceng. Nah, jadi ada perbedaan data atau ada perbedaan hasil, namun ini berhimpit gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa hasilnya maupun menggunakan metode eksak atau metode Euler itu hasilnya sama saja. Nah, mungkin sekian penjelasan dari